Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik Pramuka MTSN 6 Kebumen. Jumpa lagi dengan kita, para pembina MTS Negeri 6 Kebumen. Semoga kalian sehat selalu dan kami alhamdulillah juga sehat selalu. Dan kita buka acara kegiatan pramuka kita dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi untuk hari ini setelah bernyanyi adalah materi sifat dan fungsi gerakan pramuka. Sifat dan fungsi gerakan pramuka. Ingat, Bapak Pramuka atau Pandu Dunia kita adalah Baden Powell. Yang pertama, kita akan mengenal gerakan pramuka. Yang kedua, kita akan mengetahui apa itu kepramukaan. Yang ketiga, kita akan mengetahui pramuka itu sendiri. Yang pertama, kita mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat kepramukaan. Yang pertama yaitu bersifat nasional, menyelenggarakan pendidikan kepramukaan disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Mengingat lagi, secara nasional, pramuka itu bersifat sangat penting membangun kepribadian siswa, membangun kepribadian bangsa dengan kegiatan pramuka, yaitu dengan adanya ekstrakurikuler pramuka tersebut, yaitu adanya program-program kepramukaan. Mereka akan membentuk karakter ketika mereka mengenal adanya alam. Mereka langsung berhubungan langsung dengan alam dan akan mendapatkan pengalaman-pengalaman tersendiri ketika mereka touchdown atau berhubungan langsung dengan alam, berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemudian mereka nanti juga akan bergabung secara nasional dengan teman-teman ketika ada kegiatan perkemahan. Nah, yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Ini sangat diperlukan karena seperti tadi yang saya ucapkan bahwa ini adalah untuk membangun karakter siswa masing-masing. Kepribadian dengan kepribadian yang baik, kuat, tangguh seperti tujuan pramuka itu sendiri. Kemudian secara internasional, kegiatan organisasi kepramukaan dimanapun di dunia harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan. Nah, secara kepramukaan, kegiatan pramuka ini tentunya juga bersifat internasional karena pada awalnya yang mengawali adanya kegiatan pramuka ini adalah Lord Baden Powell yang berasal dari Inggris, yang kemudian dari inisiatif-inisiatifnya itu, yaitu menyukai kegiatan alam, ternyata sangat bermanfaat untuk kegiatan pendidikan di Indonesia dan juga di seluruh negara di dunia, sehingga mereka mendirikan yang namanya kegiatan kepramukaan, meresmikannya di kegiatan-kegiatan pendidikan seperti sekolah. Kemudian secara universal itu kepramukaan dapat dipergunakan di mana saja dalam mendidik anak bangsa dari suku bangsa apa saja. Jadi, kepramukaan itu sifatnya universal, tidak khusus dan tidak tertentu. Tapi, kepramukaan ini bisa digunakan oleh bangsa manapun. Baik dari bangsa Indonesia dengan suku yang bermacam-macam, mereka tetap bisa menggunakan kegiatan kepramukaan ini. Universal. Dan walaupun berbeda suku, berbeda bahasa, dan berbeda kebiasaan atau adab ataupun adat di negara Eropa, negara-negara Afrika, mereka tetap bisa menggunakan kegiatan kepramukaan ini. Karena kenapa? Karena tentunya seperti pengertian kepramukaan dan tujuan pramuka itu sendiri, mereka itu langsung
terjun ke alam. Mereka mempelajari alam, mereka selain berhubungan dengan alam, juga mereka memandu dirinya sendiri, yaitu dengan adanya kegiatan kepemanduan, belajar mandiri, dan kegiatan sosial, dan tentunya semuanya sudah sesuai dengan tujuan-tujuan kepramukaan itu sendiri. Sifatnya seperti itu, universal itu bisa digunakan oleh bangsa manapun. Untuk selanjutnya yaitu penerapan kegiatan kepramukaan memiliki dua nilai. Yang pertama nilai formal dan yang kedua nilai material. Nilai pendidikannya yaitu pembentukan watak. Yang kedua yaitu nilai material, yaitu nilai kegunaan praktisnya. Kegiatan pramuka ini bermanfaat untuk pembentukan watak seorang siswa, yaitu tentunya mereka tidak saklek dalam kehidupannya, tidak monoton, tidak serba itu saja kegiatan pembelajaran di sekolah, tetapi mereka juga akan memahami bagaimana kejadian-kejadian alam itu menyeleksi kita atau terjadinya seleksi alam. Maka dengan watak yang baik, yang sudah terbiasa, yang sudah terbentuk, siswa-siswa atau peserta didik kepramukaan itu akan memiliki kemudahan untuk menyesuaikan diri di setiap suasana atau kondisi alam yang berbeda-beda, kondisi atau keadaan lingkungan yang berbeda-beda. Mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri, lebih mudah bersosialisasi, mereka tahu keorganisasian, dan mereka tahu tentunya seperti kegiatan sosial, saling tolong-menolong, membantu orang tua, membantu orang lain. Itu juga termasuk kegiatan sosial yang merupakan bagian dari pembentukan watak. Kemudian nilai material, yaitu nilai kegunaan praktisnya, yaitu penerapannya secara langsung, yaitu kegiatan di mana nilai-nilai kepramukaan yang dipelajari di madrasah, di sekolah, itu berguna secara langsung untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita belajar dengan adanya tali temali, maka kegiatan tali temali itu akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari di rumah, untuk membantu orang tua, membantu menali apapun itu, dan menali kegiatan mungkin ketika kita memiliki project atau hal yang berkaitan dengan tali temali di luar sana. Nah, contoh lainnya kegunaan praktis secara material tentunya adalah ketika kita sudah terbiasa hidup di alam terbuka, maka kita akan lebih mudah memanfaatkan benda-benda di sekitar kita untuk melangsungkan hidup walaupun kondisinya itu tidak sesuai apa yang kita inginkan. Gitu. Seperti dalam perkemahan kita memanfaatkan batu bata. Nah, dari pola berpikir itu kita nanti akan lebih mudah untuk menerapkan atau memiliki ide-ide di kehidupan yang lain, di masyarakat, dimanapun itu lingkungannya. Itu secara contoh secara prakteknya ya, secara praktek gitu langsung. Nah, kemudian dari sisi fungsi gerakannya, kepramukaan itu berfungsi bagi tentunya semua anak-anak sudah tahu atau sudah mulai memahami gerakan pramuka nanti manfaatnya untuk kedepannya itu untuk apa dan siapa yang akan mendapatkan manfaat itu. Nah, tentunya yang pertama dari sisi peserta didik. Dari permainan contoh, di sini diberikan contoh adanya game,
atau permainan-permainan yang akan dilakukan di kegiatan pramukaan. Mereka tentunya akan lebih menarik untuk mengikuti kegiatan, lebih bersemangat. Ketika gamesnya itu menyenangkan, otomatis mereka akan lebih bersemangat. Yang tadinya tidak bersemangat, menjadi lebih bersemangat. Yang tadinya belum tertantang, sekarang akan lebih tertantang dengan adanya games itu. Nah, disitulah nanti akan ada respon-respon dalam diri kita yang benar-benar bermanfaat untuk diri peserta didik itu sendiri. Paham ya? Seperti itu ya. Intinya nanti kita akan lebih tertantang. Yang tadinya tidak senang menjadi senang, yang tadinya tidak susah untuk berkomunikasi, mungkin nanti setelah mengikuti games, mereka akan saraf-sarafnya akan menjadi bahagia ya, karena ada imun-imun senang di situ. Kemudian tertantang. Nah, kemudian untuk pembina atau anggota atau pramuka dewasa atau anggota pramuka dewasa, mereka tentunya ketika mengikuti kepramukaan, ketika dulu sudah memiliki pengalaman sebagai peserta didik, nah setelah menjadi pembina dan mereka mengikuti kegiatan itu berfungsi sebagai pengabdian atau karya bakti. Jadi para pembina itu nanti akan menyalurkan ilmu-ilmunya, menyalurkan pengalaman-pengalamannya, baik dari segi sosial, dari segi kepribadian seperti dari segi unsur watak tadi ya, dari segi ilmu pengetahuan, itu nanti akan disalurkan ke adik-adik atau adik-adik atau peserta didiknya. Nah, begitu. Paham ya? Kemudian dari segi masyarakat. Nah, di masyarakat itu sendiri tentunya kegiatan kepramukaan itu sangat bermanfaat. Selain untuk mendisiplinkan masyarakat itu, ilmu-ilmu kepramukaan itu juga sebagai alat pembinaan dan pengembangan generasi muda. Nah, di dalam masyarakat ternyata kadang tanpa kita sadari, ilmu kepramukaan itu diterapkan dalam kegiatan bermasyarakat, seperti orang yang lebih dewasa biasanya menuntun peserta didiknya, menuntun orang yang lebih muda, mereka jadi memiliki sifat kedewasaan untuk menuntun orang yang lebih muda untuk melakukan suatu hal. Itu juga termasuk nilai-nilai kepramukaan. Itu ya. Saya yakin semuanya sudah paham. Yang tua lebih memahami yang muda lebih menghormati kepada yang tua. Itu adalah termasuk bagian dari watak. Itu bagian dari manfaat dari kegiatan pramuka itu sendiri. Nah, sekarang pada penerapannya, kegiatan kepramukaan itu bisa kita terapkan pada prinsip dasar gerakan pramuka. Ketika kita mempelajari prinsip dasar gerakan pramuka, disitulah penerapan kegiatan-kegiatan pramuka ada gitu ya. Jadi adik-adik yang saya sayangi dan saya banggakan, kita sebenarnya juga harus sadar bahwa kegiatan pramuka itu, atau maksud saya ketika kita belajar tentang prinsip dasar gerakan pramuka, di situ ada penerapan secara langsung loh, kebermanfaatan dari kegiatan pramuka tersebut. Begitu juga ketika kita belajar tentang metode gerakan pramuka, ketika kita belajar tentang kode kehormatan, ketika kita belajar tentang moto gerakan pramuka, dan belajar tentang kiasan dasar. Begitu. Saya harap semuanya bisa dipahami, dan adik-adik, mari kita bersama-sama untuk bisa menerapkan atau memahami dengan baik sifat kepramukaan dan fungsi gerakan pramuka itu sendiri dengan baik, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya tidak sia-sia tentunya. Amin gitu ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup. Silahkan jika ada pertanyaan langsung diajukan di
kolom komentar atau langsung kita diskusikan di dalam grup. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.